Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Camar. Selamat Apa pagi kabar? aja, Udah luar masuk akhir biasa. pekan ya? Ini sudah masuk akhir pekan. Udah ada rencana mau olahraga atau jalan-jalan hari ini? Hari ini kayaknya mau olahraga dulu, tapi sambil menikmati pagi ini ya. Kalau kamu? Kalau saya sih kayaknya olahraga juga ya, karena udah lama nih nggak olahraga dan ini saatnya nih. Pemirsa juga setelah nonton Lintas Anyus pagi langsung olahraga Betul juga nih sekali. bisa. Banyak juga informasi-informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang kami akan hadirkan untuk Anda bersama kami tentu saja. Saya Angelika Dea Magam. Dan saya Camar Henda, inilah Lintas Anyus pagi akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, sakit hati membuat seorang pria di Serdang Bedagai, Sumatera Utara menganiaya istrinya hingga tewas. Sementara ibu mertua juga menjadi sasaran penganiayaan hingga terluka parah. Warga desa Dolok, Masango, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, digegerkan dengan tewasnya Lisa Putri. Wanita 31 tahun ini meregang nyawa usai dianiaya dengan senjata tajam oleh suaminya sendiri. Pelaku juga menganiaya ibu mertuanya hingga terluka parah di bagian kepala dan punggung akibat serangan senjata tajam dalam kondisi kritis di rumah sakit. Usai mengamuk, pelaku langsung ditangkap keluarga korban dan warga. Ternyata pelaku dan korban sudah pisah rumah karena kerap cekcok. Pelaku seorang pengangguran dan kerap mengonsumsi narkoba. Dengan tersangka ini memang sering terjadi cekcok. Berulang kali, berkali-kali, berpuluh kali mungkin si korban ini setiap pulang ke rumah orang tuanya dengan keadaan muka itu lebam, biru, hitam lagi karena kekerasan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku Muhammad Diki Haryanto mengaku menganiaya istri dan ibu mertuanya karena sakit hati. Pelaku yang lebam-lebam karena diamuk masa ini menganiaya keduanya saat si istri pulang ke rumah ibunya setelah ditalak cerai. Ternyata si istri sudah kerap menjadi korban KDRT pelaku. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, Ayus melaporkan. Pemirsa, kurang dari 24 jam anggota Satreskrim Polres Kediri mengungkap kasus perampokan yang mengakibatkan 3 orang dalam satu keluarga tewas. Pelaku merupakan adik kandung salah satu korban yang sakit hati tak dipinjami uang. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman sepasang suami istri dan seorang anak korban perampokan di Desa Pandatoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ketiga korban, Agus Komarudin dan istrinya Kristina beserta anaknya Christian Agusta dimakamkan di dalam satu liang lahat di pemakaman desa setempat. Tapak peti jenazah Agusta diapit oleh peti orang tuanya. Kurang dari 24 jam, aparat Satreskrim Polres Kediri meringkus Yusa Cahyo Utomo, pelaku perampokan disertai pembunuhan pasangan suami istri dan satu anaknya di wilayah Lamongan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang merupakan adik kandung salah satu korban mengaku nekat menganiaya kakak kandung dan kakak ipar serta kedua keponakannya lantaran sakit hati setelah dirinya meminjam uang kepada Kristina namun tak ditanggapi. Pelaku sengaja datang membawa palu kemudian menganiaya Kristina. Tindakan Kristina mengundang perhatian sang suami Agus Komarudin yang datang dan langsung dianiaya pelaku hingga 2 keponakannya turut menjadi korban. Dari tangan pelaku, petugas minta barang bukti ponsel, tas, dompet serta mobil korban. Pelaku bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Motifnya yang bersangkutan adalah karena sakit hati. Tersangka meminjam uang kepada korban tidak dibantu. Tersangka meminta tolong juga tidak dibantu. Dan ada satu lagi motif, tersangka merasa sakit hati karena korban diduga mengusir orang tuanya karena orang tuanya mau nikah lagi. Sebelumnya sepasang suami istri berprofesi sebagai guru SD dan seorang anaknya tewas dirampok di rumahnya di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Sementara putra korban lainnya bernama Samuel Putra ditemukan selamat di dalam kamar dengan sejumlah luka. Korban alami kritis masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Anyus melaporkan.
Pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus pelecehan yang diduga dilakukan guru pesantren terhadap 20 santriwati di Maros, Sulawesi Selatan. Polisi terus mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi dalam kasus tersebut. Satreskrim Polres Maros, Sulawesi Selatan masih menyelidiki kasus pelecehan santriwati oleh oknum guru pesantren. Terlapor pria berinisial AH, 40 tahun, saat ini masih diperiksa penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kami masih mendalami saksi-saksi yang bukti-bukti sehingga nanti akan memperkuat apakah statusnya diadakan penyidikan dan juga bisa langsung penetapan tersangka. Artinya terlapor masih diperiksa dan diamankan sementara di Polres Maros ini, Bunda? Betul, untuk terlapor sudah kita amankan di Polres Maros. Oknum guru pondok pesantren di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dilaporkan ke polisi karena diduga mencabuli 20 santriwati anak didiknya sendiri. Mirisnya, santriwati yang masih di bawah umur ini dilecehkan saat mengikuti tugas hafalan oleh oknum guru yang bersangkutan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 3 orang ditangkap polisi karena menjual produk kesehatan dan kosmetik kadaluarsa di Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya mereka merubah kode kadaluarsa di kemasan sebelum dijual ke pasaran. Unit Kriminal Khusus Polres Metro Bekasi menangkap 3 orang yang menjual sejumlah produk kadaluarsa secara online di Desa Bahagia, Kecamatan Babelan. Ketiganya adalah RH sebagai pemilik yang menyiapkan dan menjual produk serta 2 orang karyawannya. Mereka menjual berbagai produk kadaluarsa mulai dari produk kesehatan dan bayi, kosmetik, alat kebersihan hingga alat kontrasepsi. Modus pelaku dengan memperbaharui tanggal kadaluarsa di kemasan dan menjualnya secara online. Selama 6 tahun pelaku sudah meraup cuan lebih dari 800 juta rupiah. Polisi juga menyita barang bukti barang yang dijual dan alat cetak untuk merubah kode kadaluarsa. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, banjir lahar menerjang Sungai Kendal pasca guyuran hujan deras di puncak Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta. Video amatir warga merekam derasnya aliran lahar Merapi di Sungai Gendol, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, Kamis sore. Banjir lahar terjadi setelah puncak gunung diguyur hujan mulai siang hingga petang. Banjir lahar di aliran hulu Sungai Merapi juga menyebabkan para sopir truk pengangkut pasir panik menyelamatkan diri. Mereka memacu laju kendaraannya dengan beberapa kali membunyikan klakson kendaraan dan berteriak agar kendaraan di depan melaju lebih cepat. Sementara itu, pada Kamis sore, terjadi guguran awan panas berdurasi 117 detik dengan jarak luncur 1.400 meter ke arah barat daya Kali Kerasak. Pantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPP TKG Yogyakarta, status Gunung Merapi saat ini berada di level 3, status siaga. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, hamil 9 bulan, seorang ibu dievakuasi petugas dengan perahu karet dari lokasi banjir di Pandeglang, Banten. Ia menyeberang selama 2 jam untuk sampai di daratan dan menjalani persalinan. Ibu hamil 9 bulan, warga Desa Idaman, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten, harus menempuh perjalanan dengan perahu karet melintasi lokasi banjir ke puskesmas. Arisah saat itu akan melahirkan anak ketiganya saat rumahnya terkepung banjir. Dengan bantuan petugas dan bidan desa, dibawa menuju puskesmas terdekat dengan menggunakan perahu karet. Ia harus menahan sakit selama 2 jam perjalanan untuk tiba ke desa terdekat, kemudian melanjutkan perjalanan dengan ambulans ke puskesmas. Kita mau ke bidan yang di luar
ya, waktunya supaya kalau ada apa-apa kita alatnya lebih memadai gitu. Kalau di kampung kan kalau misalnya ada apa-apa susah ya Pak ya, apalagi sekarang sedang banjir. Proses evakuasi terpaksa dilakukan karena kondisi sang ibu tidak memungkinkan untuk melahirkan di rumah. Sementara fasilitas bidan tidak memadai apalagi di tengah kondisi banjir. Banjir mengenangi sejumlah kawasan di Pandeglang, Banten selama 4 hari. Warga saat ini berharap bantuan perahu karet untuk mengevakuasi korban yang terjebak di rumah mereka. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan bantuan kepada pengungsi terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bahkan untuk bisa menembus lokasi bencana, Wapres menggunakan motor trail TNI. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, memeriksa secara langsung penanganan darurat bencana di sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk bisa menembus lokasi bencana yang sulit terjangkau, Gibran dibonceng menggunakan motor trail TNI. Kondisi jalan yang rusak membuat mobil sulit melintas daerah terdampak bencana tersebut. Di lokasi pengungsian, Wapres menampung keluh kesah warga serta memberikan paket bantuan. Dalam kesempatan tersebut, Gibran meminta seluruh pihak terkait untuk bergerak cepat saat tanggap darurat dan mempedulikan kebutuhan para pengungsi. Bantuan nantinya akan terus diberikan pemerintah hingga situasi pasca bencana telah kembali membaik. Dari informasi lainnya, KPUD Jakarta akan umumkan hasil rekapitulasi pilkada secara resmi lebih cepat dari jadwal. Hal ini berkaitan dengan perhitungan suara yang dilakukan di kecamatan dan kabupaten kota yang berlangsung lebih cepat. Pengumuman penetapan pemenang Pilkada Jakarta 2024 bisa dilakukan lebih cepat dari jadwal 9 Desember mendatang. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota dan kabupaten di Jakarta telah rampung. KPU DKI Jakarta akan melakukan penghitungan tingkat provinsi yang dimulai 7 Desember 2024. Diketahui tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 hanya mencapai 58%. Akan melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu ya nanti pada 7 sampai 9 Desember yang akan datang. Yang pasti batas waktunya kan dari tanggal 29 November sampai dengan 9 Desember. Yang pasti kami memastikan tidak melewati batas waktu. Kalau memang nanti prosesnya, dinamikanya di forum itu bisa cepat, mungkin ya bisa juga nanti hasilnya juga lebih cepat. Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono, bidang hukum dan advokasi melaporkan KPU DKI Jakarta terkait dengan dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024 juga memperkuat dugaan tim hukum dan advokasi pasangan Ridho. Jajaran tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono bidang hukum dan advokasi mendatangi kantor DKPP guna menyerahkan bukti dugaan ketidakprofesionalan serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta dan KPU Daerah Jakarta Timur pada Pilkada Jakarta 2024. Laporan ini terkait dugaan pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6 yang tidak merata sehingga sebagian masyarakat Jakarta tidak bisa menggunakan hak pilihnya meski sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilgub Jakarta 2024 disinyalir menjadi salah satu indikasi KPUD DKI Jakarta belum melaksanakan tugas dengan baik, di mana penyelenggara pemilu harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih. Tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59%. Berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih. Besar dugaan kita, kemungkinan besar adalah mereka yang tidak mendapatkan C6 pemberitahuan. Tim hukum dan advokasi pasangan Ridho menyerahkan sepenuhnya hukuman untuk para teradu kepada DKPP, menyusul tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran kode etik serta ketidakprofesionalan KPU DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Dari Jakarta, Sahriza Zangki, Jaka Samsa, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pasar tradisional Trowono di Gunung Kidul, Yogyakarta terbakar hebat. Penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Kobaran api dengan cepat melahap pasar tradisional Trowono di Kecamatan Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat dini hari. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat meludeskan sejumlah kios. Menurut pedagang, api muncul dari kios lantai bawah, kemudian merambat ke kios sembako di bagian tengah pasar. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran pasar masih diselidiki pihak kepolisian. Sejumlah siswa Taman Kanak-kanak di Ciputat, Tangerang, Banten mengikuti uji coba makan siang bergizi gratis. Ya, pelaksanaan uji coba yang baru pertama kali ini melibatkan ahli gizi. Uji coba makan siang gratis bagi para pelajar mulai digelar pemerintah Tangerang Selatan, Banten. Uji coba pertama ini dilakukan di TK Pembina 1 Serwa Ciputat dengan melibatkan ahli gizi. Menu yang disiapkan untuk siswa yakni nasi, sayur, ayam goreng, buah, serta susu kemasan. Dalam program ini Pemkot Tangerang Selatan menyatakan masih menunggu petunjuk teknis guna menyesuaikan anggaran makan siang bergizi gratis bagi para pelajar. Pelayanan gizi ini akan ada masing-masing ahli gizi. Nah, itu menunya akan disesuaikan dengan ahli gizi tersebut, maunya seperti apa dan akan disesuaikan dengan usia masing-masing anak. Jadi antara porsi anak PAUD, jadi kan PAUD sampai SMA, porsinya akan berbeda. Cuman menunya akan seragam di satu unit tersebut. Program makan siang bergizi gratis rencananya akan dimulai pada awal tahun mendatang untuk 235.000 peserta didik se-Tangerang Selatan, mulai dari tingkat TK, SD, dan SMP. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Gus Miftah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ya, keputusan mundurnya diakui bukan karena tekanan siapapun. Miftah Maulana Habibur Rahman mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Hal ini disampaikan Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta. Sambil terisak, Gus Miftah menyampaikan keputusan pengunduran diri dan permohonan maafnya. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai. Sebelumnya, Miftah mendapat kecaman dari masyarakat luas setelah video dirinya menghina penjual es teh di sebuah pengajian di Magelang viral. Selain itu, muncul petisi yang mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.
Ya, kita beralih ke informasi wisata nih, Camar. Ada yang menarik, bermain air di surga alam tersembunyi tentu menyenangkan ya. Selain sensasi sejuknya air, pemandangan asri jadi bonus tersendiri. Ya, ini dia air terjun Sakita yang lokasinya dekat dengan pusat kota Morowali, Sulawesi Selatan. Berikut keseruannya. Air terjun Sakita merupakan salah satu surga alam Morowali yang kaya akan sejarah dan keindahan alamnya. Terletak di wilayah Desa Sakita, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sakita terkenal sebagai desa yang asri, dikelilingi lereng-lereng pegunungan yang masih alami. Berkunjung ke Morowali, sayang rasanya jika tak menyempatkan singgah ke air terjun Sakita yang lokasinya pun tak jauh dari pusat kota loh. Hanya sekitar 15 menit saja berkendara dari wilayah Bungku menuju Desa Sakita. Untuk kendaraan roda 4 tak dapat menjangkau titik air terjun karena medan yang cukup terjal dan licin. Bagi Anda yang suka wisata alam, air terjun Sakita bisa menjadi pilihan saat berkunjung ke Morowali nih. Butuh berjalan kaki melewati trek yang sedikit curam untuk sampai lokasi air terjun. Ini dia air terjun Sakita. Jadi buat Anda yang cinta sama alam, wajib banget datang ke air terjun Sakita. Karena lokasi ini tidak jauh dari pusat kota Morowali dan airnya juga jernih dan segar banget. Puas bermain air di air terjun Sakita. Perut yang lapar terobati dengan bertemu penjual ikan asap khas buatan warga lokal. Tak jauh dari lokasi Desa Sakita. Ini recommended banget sih buat oleh-oleh. Karena kalau di asap seperti ini, dia jadi akan lebih tahan lama. Di luar bisa tahan 3 hari, kalau dipeningin bisa lebih dari 1 minggu. Ini lebih mantap lagi kalau dihangatkan, apalagi kalau pakai cocolan sambal. Lanjut, bungkus kan? Jenis olahan ikan asap ada beberapa macam, seperti ikan cakalang, ikan tuna, dan yang istimewa ikan tuna sirip kuning yang biasanya diolah jadi sashimi. Harganya pun ramah di kantong. Nah, untuk Anda yang berkunjung ke Morowali, silakan singgah ke air terjun Sakita dan coba ikan asap khas Morowali. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Anita Dewi, Yohanes, Sandi Habibi melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah milik warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dikejutkan dengan kemunculan ular sanca sepanjang 2,5 meter di dalam kloset duduk kamar mandi. Warga perumahan Venezia Desa Dayah, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor digegerkan dengan kemunculan ular sanca di dalam toilet rumah warga. Evakuasi berjalan dramatis lantaran ular tersangkut lubang kloset. Ular pertama kali diketahui saat pemilik rumah hendak menggunakan toilet, namun saat membuka kloset, terlihat ular sanca tengah bersarang di dalam kloset duduk. Warga pun langsung menghubungi tim penyelamat. Tak berselang lama, tim damkar sektor Cilengsi tiba di lokasi, langsung berjibaku mengevakuasi ular sanca sepanjang 2,5 meter dengan cara ditarik. Petugas sempat kewalahan sebab ular tersangkut di dalam lubang kloset. Bahwasanya terdapat ular di dalam kloset. Untuk evakuasi karena ular itu menyangkut di kloset, harus ada proses untuk kita evakuasi sekitar 40-50 menit. Sementara itu, ular sanca yang berhasil dievakuasi dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa ke kantor damkar sektor Cilengsi untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna News melaporkan. Pemirsa, terpergok hendak mencuri sepeda motor. Seorang pria babak belur diajar warga di Kampung Blok Desa, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, beruntung pelaku berhasil diamankan polisi dari amukan massa. Maling sepeda motor ini dihajar warga saat hendak diamankan polisi di Kampung Blok Desa, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Meski polisi sempat kewalahan menahan amukan warga, pelaku yang alami sejumlah luka lebam pun berhasil dibawa ke Mako Polsek Banjaran. Sebelumnya warga mencurigai pelaku bersama satu rekannya memasuki salah satu rumah warga. Warga pun beranikan diri bertanya kepada kedua pelaku, namun pelaku panik melarikan diri. Satu pelaku berhasil ditangkap, namun rekannya kabur. Warga menemukan kunci astrak beserta obat-obat terlarang dari tas pelaku. Kini pelaku tak diamankan petugas di Polsek Banjaran untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi akhir pekan hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezon.com. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas bersama dengan Aulina Iyasha. Saya Camar Haenda. Dan saya Angelica Diavaga mundur diri. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.